apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Palembang bersama saya, Auriga Agustina. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Jumlah pasien yang terinfeksi saluran pernafasan akut di Kabupaten Ogan Ilir mulai bertambah. Hal ini akibat kabut asap dari kebakaran lahan. Kebakaran lahan gambut di Desa Timbangan telah terjadi hampir sepekan di Kabupaten Ogan Ilir. Minimnya sumber air menjadi kendala saat melakukan pemadaman. Dinas Pendidikan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur membuat agenda tahunan Lomba Cepat Tepat MIPA untuk asah kemampuan siswa-siswi sekolah dasar. Kita ke informasi pertama, kabut asap akibat dari kebakaran hutan di Kabupaten Ogan Ilir mulai berdampak ke warga. Jumlah pasien yang terinfeksi saluran pernafasan akut atau ISPA di Kota Indralaya mulai bertambah. Pasien penderita ISPA tidak hanya anak-anak, namun juga dewasa. Kabut asap masih menyelimuti Kota Indralaya, Kabupaten Ogan Ilir. Kondisi ini juga menyebabkan kualitas udara di Kota Indralaya menjadi tidak sehat. Hal ini disebabkan semakin maraknya kebakaran lahan hutan di Kabupaten Ogan Ilir. Imbasnya, penderita ISPA atau saluran pernafasan akut juga meningkat. Salah satu puskesmas yang banyak menerima pasien ISPA adalah Puskesmas Simpang Timbangan di Kota Indralaya, Kabupaten Ogan Ilir. Penderita ISPA tidak hanya anak-anak. Orang dewasa juga merasakan sejumlah gejala seperti sesak nafas dan batuk-batuk. Pada bulan September ini, Puskesmas Simpang Timbangan telah menerima 17 pasien penderita ISPA. Kami sudah melakukan sosialisasi penyuluhan dampak dari ISPA, kabut asap ini di wilayah kerja Puskesmas kami. Insya Allah nanti akan diserahkan ke sekolah-sekolah yang ada di wilayah Puskesmas Timbangan. Karena pekatnya kabut asap, masyarakat diimbau untuk mengurangi aktivitas di luar rumah dan menggunakan masker jika berada di luar ruangan. Diperkirakan kabut asap masih akan terjadi, mengingat kebakaran lahan masih terjadi di beberapa wilayah di Sumatera Selatan, termasuk di Kabupaten Ogan Ilir. Dedi Ruansyah melaporkan dari Kabupaten Ogan Ilir. Kebakaran lahan gambut di Desa Timbangan yang telah terjadi hampir sepekan di Kabupaten Ogan Ilir belum juga padam. Satgas Karhutla Ogan Ilir harus bekerja keras melakukan pemadaman api yang terus membesar. Angin kencang, minimnya sumber air menjadi kendala saat melakukan pemadaman. Api terus membesar dengan cepat membakar lahan gambut di Desa Timbangan, Kecamatan Indralaya Utara pada Selasa malam. Sudah hampir sepekan, kebakaran lahan di Kabupaten Ogan Ilir tidak kunjung padam. Satgas Karhutla Kabupaten Ogan Ilir berupaya memadamkan api agar tidak semakin merambat. Berbagai cara telah dilakukan petugas, namun api terus membesar. Pemadaman terkendala dengan minimnya sumber air serta kencangnya hembusan angin. Meski demikian, petugas akan terus melakukan penyemprotan hingga api benar-benar padam. Itu kan mempengaruhi banyak hal ya, cuaca panas di lingkungan, kemudian sumber air di beberapa tempat memang kering, benar-benar kering. Kita berharap bisa menyelesaikan itu. Kenapa kita harus selesaikan itulah. Prinsipnya kita harus selesaikan itu. Kalau nggak selesai, itu nanti asap bisa masuk Palembang. Apabila kebakaran hutan lahan ini cukup luas, sampai besok juga belum padam, ini akan kita minta bantuan untuk heli-waterbombing. Akibat kebakaran lahan ini, wilayah Kabupaten Ogan Ilir dan Kota Palembang diselimuti kabut asap. Sementara luas lahan yang telah terbakar di Kabupaten Ogan Ilir saat ini mencapai lebih dari 263 hektar. Dedi Ruansyah melaporkan dari Kabupaten Ogan Ilir.
Kabut asap akibat kebakaran lahan mulai mengganggu aktivitas warga di perairan Sungai Musi Palembang. Jarak pandang yang terbatas membuat pelayaran kapal tradisional menunda keberangkatan. Kabut asap pekat membuat jarak pandang di perairan Sungai Musi menjadi sangat terbatas, kurang dari 100 meter. Akibatnya aktivitas warga yang akan menggunakan jasa transportasi air pun menjadi terganggu pada Selasa pagi. Kabut ini diduga dari pembakaran lahan yang menyelimuti perairan Sungai Musi di Palembang. Tebalnya kabut asap membuat kapal tradisional Jukung yang biasa mengangkut barang menuju perairan Sungsang dan Karangagung Banyuasin terpaksa menunda keberangkatannya. Mereka lebih memilih bersandar di dermaga Tujulu sampai kondisi kabut menipis. Hal ini dikarenakan kabut asap dapat menghalangi pandangan mata dan sangat berbahaya bagi pelayaran. Diganggu, tapi oleh karena kami lah biasa, yo diguyur baik. Oh, jadi bawanya pelan-pelan gitu? Pelan-pelan, sudah itu nurut ke arus, tahu di kami pedoman ke arus. Jadi kita nandai pakai lampu gitu, Pak? Lampu tidak tembus. Lampu juga nggak tembus, Tidak Pak? tembus. Jadi kalau lihat kapal lain di depan nggak kelihatan, Pak, gitu, Pak? Tidak kayak jarak pandang 25 meter lah sekarang ini. Kan ini, Pak, ya? Kayak makin kabut makin tebal kayaknya bakar 10 meter jarak pandang cuma. Sekitar 100 meter. 100 meter, Pak? Iya. Itu jadi kita selama perjalanan ini kita nandai pakai apa, Pak? Pakai lampu-lampu lah. Itu. Iya, lampu-lampu. Ini dari mana, Pak, kapal ini, Pak? Dari Karangagung ke Palembang. Palembang. Jadi kabut ini pagi atau gimana, Pak? Biasa subuh. Kabut ini? Subuh, ya. Oh, subuh. Subuh dulu lah. Memang jarak pandangnya memang agak kabur, Pak, gitu, Pak? Nah, sekitar 100 meter. Kalau Kapal Jukung yang menjadi moda transportasi utama di Sumatera Selatan ini tidak berani berlayar pada pagi hari karena masih mengandalkan peralatan tradisional. Mereka hanya bisa berharap kabut asap dari pembakaran lahan dapat segera berakhir karena akan mengganggu roda perekonomian warga, khususnya di wilayah perairan. Berdasarkan data dari aplikasi pemantau titik kebakaran, Lapan Fire Hotspot, pada Selasa 5 September terdeteksi ada 229 titik api kebakaran lahan di Sumatera Selatan, baik lahan gambut maupun non-gambut. Dedi Ruansyah melaporkan dari Palembang. Beralih ke informasi lainnya, sesosok mayat pria tanpa identitas ditemukan mengapung di Sungai Musi, Palembang. Untuk mengungkap kematian korban, jasad pria itu diotopsi di rumah sakit. Sesosok jasad pria ditemukan di Sungai Musi, Jalan Fakih Usman, seberang Ulus 1 Palembang pada Senin siang. Polisi yang mendapat laporan dari warga langsung mengevakuasi jasad korban ke tepi sungai. Di tubuh pria itu polisi tidak menemukan identitas diri. Jasad korban yang menggunakan baju kaos lengan panjang berwarna hitam dan celana pendek berwarna coklat itu pertama kali ditemukan warga sedang duduk di tepi sungai. Awalnya saksi mengira tubuh korban yang mengapung di tengah sungai adalah tumpukan sampah. Namun setelah diketahui benda tersebut jasad manusia, saksi pun melaporkannya ke ketua RT setempat dan diteruskan kepada pihak kepolisian. Kirain aku tuh sampah nggak tahunya tuh buntang wong. Jadi kami aja lah wong tadi kan. Jalan lah aja ini. Caknya manusia, kami nengok apa ada kepala kan. Apa ada bontot cak itu kan. Kalau sampah tak mungkin kan. Nggak tahunya iya minggir kan tadinya belum kena gelombang tadi kan. Nah itulah tadi kami manggil ke wong, nggak berani kami kan takut lagi jadi saksi. Jadi kita mendatangi TKP terkait penemuan mayat seorang laki-laki yang belum diketahui identitasnya. Kita amankan TKP, kemudian mayat itu kita temukan masih dalam keadaan mengapung di sungai. Kita koordinasi dengan Inavis dari Polrestabes, kemudian dari Satairut Poltabes, kemudian Selanjutnya jasad korban yang diperkirakan berusia 25 hingga 30 tahun itu dibawa polisi ke kamar jenazah Rumah Sakit Bayangkara M. Hasan Palembang untuk diotopsi. Sedangkan kasus penemuan mayat ini masih diselidiki pihak kepolisian. Dedi Ruansyah melaporkan dari Kota Palembang.